Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fandika Reza Ardisa Putra atau biasa dipanggil dengan Fandi. Saya merupakan salah satu staf di Sales Area 2 sebagai Junior Officer Nosis and Risk Control. Yang pertama-tama saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul bersama meskipun dalam kondisi virtual. Namun saya yakin bahwa tidak ada rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan kita yang berkurang meskipun kita dalam kondisi berjauhan seperti ini. Kemudian tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk hadir menyaksikan video saya kali ini. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau merimain sedikit materi yang berkaitan dengan akhlak. Ya, akhlak merupakan core values yang dimiliki oleh semua insan yang ada di BUMN. Akhlak itu sendiri merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan pada kesempatan ini saya akan merimain sedikit salah satu di antara keenam core values ini, yaitu adalah amanah. Saya tanyakan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak sih apa itu amanah? Ya, betul sekali. Jadi amanah merupakan suatu tugas yang diberikan seseorang kepada kita, dan kemudian kita melaksanakan tugas tersebut secara tanggung jawab, secara tuntas dan secara ikhlas. Lalu sebenarnya apa sih keutamaan atau pentingnya amanah? Apa manfaatnya bagi kita ketika kita melakukan suatu amanah dengan baik? Saya punya sedikit cerita yang telah terjadi di masa lampau. Dikisahkan ada sebuah kota, di dalamnya itu ada salah satu pemuda. Bisa dikatakan dia hidupnya biasa saja, mungkin dikatakan miskin. Suatu saat pemuda tersebut berjalan-jalan di sekeliling kota. Tiba saatnya dia di pinggiran kota, dia menemukan sebuah sungai yang airnya mengalir cukup deras. Airnya sangat dingin dan menyejukkan. Pada saat itu tiba-tiba saja dia melihat sebuah apel yang terlihat sangat manis dan sangat menyegarkan. Tanpa pikir panjang karena kondisi dia sedang lapar, akhirnya dia mengambil apel tersebut di dalam air sungai yang sedang mengalir itu. Kemudian dia mencoba menggigit gigitan pertama pada apel tersebut. Namun apa yang terjadi? Dia kaget. Sontak dia teringat sesuatu, bahwa apa yang ia makan ialah bukan haknya. Jadi apel ini dia temukan di sebuah sungai yang entah siapa pemiliknya. Maka dari itu dia kaget. Dalam hati dia berkata, Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya saya tega memakan apel dari jerih payah orang yang telah susah payah menanam tanaman ini. Singkat cerita, pemuda tersebut kemudian mencari siapa yang memiliki apel tersebut. Dia berjalan menyusuri sungai. Kemudian dia berjalan setelah sekian lama dan sekian jauhnya dia bertemulah dia sebuah kebun apel. Di dalam kebun tersebut ada seorang pemuda juga. Dan pemuda yang memakan apel ini berpikir bahwa pemuda tersebut adalah pemilik kebun tersebut dan pemilik apel yang dia pegang. Kemudian dia memberanikan diri bertanya, "Wahai saudaraku, apakah apel ini milikmu? Saya tidak sengaja menggigit apel ini dan memakan satu gigitan. Apakah kau memaafkannya? Apakah kau meridhoinya?" Lalu pemuda itu berkata, "Ini bukan apel saya, jadi saya tidak berhak untuk memaafkanmu."
Lalu pemuda yang berada di kebun itu menjelaskan bahwa apel tersebut adalah milik seorang pria parubaya yang tinggalnya jauh dari kebun ini. Namun karena saking solehnya pemuda yang memakan apel ini, dia tetap pantang menyerah untuk mencari siapa yang memiliki apel tersebut. Setelah berjalan sekian jauh, ketemulah sebuah rumah. Di rumah tersebut terlihat sangat rapih, sangat bersih. Kemudian dia ketok-ketok pintu, dan apa yang terjadi? Keluarlah seorang pria parubaya, seorang laki-laki. Kemudian pemuda itu langsung bertanya, "Permisi, apakah ini apel milik Anda? Saya kebetulan tidak sengaja memakannya, satu gigitan. Apakah Anda memaafkan saya? Apakah Anda meridhoi saya?" Lalu apa yang terjadi? Pemuda tersebut kaget. Kenapa bisa kaget? Karena pria parubaya tersebut menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan memaafkanmu." Pemuda itu langsung bingung kan? Perkara apel yang hanya satu gigitan saja, dia tidak dimaafkan. Kemudian pria parubaya itu langsung menjawab lagi, "Saya akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat. Anda harus menikahi putri saya." Pemuda tersebut langsung kaget. Bukankah itu sebuah anugerah? Bukankah itu sebuah kenikmatan? Dalam hatinya berbicara seperti itu. Lalu pria parubaya itu menjawab lagi, "Putriku adalah seorang yang cacat. Dia buta, dia tuli, dia bisu, dan dia lumpuh." Seketika itu pemuda berpikir entah kemana. Dia bingung. Di satu sisi dia tidak ingin berdosa karena memakan yang bukan haknya. Di satu sisi dia harus mendapatkan maaf dari orang tersebut. Singkat cerita, akhirnya pemuda itu mau menikahi putrinya, menikahi putri si pria parubaya tersebut. Dan apa yang terjadi pada malam pertama? Pemuda itu kaget melihat sesosok wanita cantik, matanya lentik, kakinya begitu indah, bisa berdiri tegap dan bisa berjalan anggun. Lalu pemuda tersebut berpikir dan bergumam dalam hati, apakah saya salah kamar? Apakah saya salah orang? Kemudian dengan pelan dan dengan lembut, wanita yang berada di kamar tersebut menjawab, "Ada apakah kau bingung seperti itu? Apa yang telah diceritakan ayah saya kepadamu?" Pemuda menjawab, "Ayahmu bercerita bahwa engkau adalah seorang wanita yang cacat." Kemudian wanita itu menjawab dengan lembut, "Ya, memang saya cacat. Saya buta, saya tuli, saya bisu, dan saya lumpuh. Pertama, saya buta karena mata saya tidak pernah melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua, saya tuli. Saya tidak pernah mendengar hal-hal jorok yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, saya bisu. Saya tidak pernah berkata sedikit pun yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan yang keempat, saya lumpuh karena saya tidak pernah melangkahkan kaki ke dalam kemaksiatan." Mendengar jawaban tersebut, pemuda itu langsung tunduk dan bersyukur kepada Allah. Bagaimana tidak? Dia hanya
memperjuangkan untuk keriduan sebuah apel, untuk mencari sebuah maaf dari pemilik apel, namun yang ia dapatkan adalah keberkahan yang berlimpah. Dia mendapatkan istri yang cantik dan soleha. Dari cerita itu bisa disimpulkan bahwa amanah itu begitu penting, meskipun itu hanya sebuah apel seperti cerita tadi. Apel tersebut memang sepele, hanya satu, namun itu bukan milik kita. Tentu saja kalau itu bukan milik kita, kita harus kembalikannya kepada pemiliknya. Sama aja dengan kita menjaga amanah. Ketika kita sudah ditugaskan oleh seseorang, kita harus bertanggung jawab dalam menjaga tugas tersebut sampai pada akhirnya selesai. Nantinya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, suatu berkah yang lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, karena imam besar kita, seorang ahli tasawuf dan filsuf, Imam Al-Ghazali, pernah berkata bahwa yang paling berat di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga amanah. Oleh karena itu, kita sebagai insan perwira Pertamina Retail yang bermartabat, kita harus selalu menjaga amanah dimanapun kita berada. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan Anda, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan sedikit, merimain apa itu pentingnya amanah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.